Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar IPA kelas 9 bab kemagnetan. Ini adalah video ke-6 yang membahas tentang bab ini. Dan ini adalah video terakhir. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang transformator. Dalam bahasa sehari-hari, kita menyebutnya sebagai trafo. Nah, apa itu trafo? Transformator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik, baik untuk menaikkan tegangan ataupun menurunkan tegangan. Alat ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah inti besi yang berbentuk bujur sangkar, atau ada juga jenisnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua adalah kawat yang dililitkan pada inti besinya. Ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Jika di sebelah kiri ini adalah tempat arus masuk, maka kumparan yang berada di sebelah kiri disebut nanti sebagai kumparan primer. Karena arus masuk dari sebelah kiri, maka dari sebelah kanan ini adalah tempat untuk arus keluar. Biasanya arus masuk ini berasal dari sumber listrik, arus keluar itu nanti akan menuju ke alat-alat listrik. Nah, kumparan yang berada pada arus keluar, tempat arus keluar, itu kita sebut nanti sebagai kumparan sekunder. Jika jumlah lilitan itu kita lambangkan sebagai N, maka NP itu adalah jumlah lilitan primer. Kemudian NS untuk jumlah lilitan sekunder. Terus, jika V adalah tegangan, maka VP adalah tegangan primer dan VS adalah tegangan sekunder. Nah, ada sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara jumlah lilitan dengan besarnya tegangan. NP per NS sama dengan VP per VS. Oke? N untuk jumlah lilitan, V untuk nilai tegangan. P itu primer, S itu adalah sekunder. Ingat persamaan ini. Nah, persamaan ini bisa kita sebut nanti sebagai persamaan umum transformator. NP per NS sama dengan VP per VS. Oke? Nah, berdasarkan nilai VP dan VS-nya, transformator bisa kita bagi atas dua jenis. Yang pertama ada namanya transformator step up. Yang kedua ada namanya transformator step down. Step up berarti naik, step down itu artinya turun. Jadi, transformator step up itu berarti transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, karena fungsinya untuk menaikkan tegangan, maka tegangan yang keluar dari trafo harus lebih besar daripada tegangan yang masuk ke dalam trafo. Atau bisa kita tulis, nilai V sekunder harus lebih besar daripada nilai V primer. Dan sesuai dengan persamaan ini, NP per NS sama dengan VP per VS, kalau di matematika kita menyebutnya N sama V-nya itu sebanding kalau persamaannya kayak gini. P di atas, NP di atas, VP juga di atas. Karena dia sebanding, jika VS lebih besar daripada VP, maka otomatis NS juga lebih besar daripada NP. Oke, ini ciri dari transformator step up. Nah, kebalikannya dari step up, transformator step down itu berfungsi untuk menurunkan tegangan. Oke? Karena menurunkan tegangan, maka V sekunder harus lebih kecil daripada V primer. Dan otomatis, N sekunder juga lebih kecil daripada N primer. Oke? Nah, sebelum kalian nonton bagian video berikutnya, pause dulu, lalu catat ini. Karena ini persamaan-persamaan yang penting pada trafo. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder masing-masing 600 dan 200 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan 240 volt, tentukanlah tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder dan jenis transformatornya. Oke, yang pertama kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui pertama adalah jumlah lilitan, primer dan sekunder. Jumlah lilitan tadi lambangnya adalah N. NP untuk primer, NS untuk sekunder. Katanya, primer dan sekundernya masing-masing 600 dan 200. Berarti 600 itu untuk primer, kemudian NS-nya 200. Tinggal urutkan saja kalimatnya. Primer dan sekunder, 600 dan 200. Berarti 600-nya untuk primer, 200-nya untuk sekunder. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan 240 volt, tegangan itu dilambangkan dengan V. Jadi VP-nya 240 volt.
Kumparan primer dihubungkan dengan tegangan 240 volt. Jadi ini adalah tegangannya primer. Tentukanlah tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder. Jadi yang ditanya adalah Vs. Nah, sesuai dengan persamaan yang tadi kita punya. Persamaan umum trafo itu tadi adalah Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Kita tinggal masukkan angkanya. Np 600 dibagi Ns 200. Vp 240. Vs itu yang ditanya. Oke, sebelum kita operasikan, kita bagi dulu. 600 sama 200 ini bisa dibagi. 600 bagi 200 hasilnya 3. Oke? Agar kita bisa memperoleh Vs-nya, Vs-nya kita kali silang ke sana. Vs kali 3 jadinya 3 Vs sama dengan 240 volt. Oke, ini 240 satuannya volt ya. Terus, biar jadi Vs saja, maka 3 kali Vs ini biar jadi Vs, kita bagi 3. 3 Vs bagi 3 jadi Vs. 240 bagi 3, tinggal 80. Maka V sekundernya jawabannya 80 volt. Terus, yang ditanya juga ada jenis transformatornya apa? Nah, jenis transformator itu yang tadi, step up atau step down. Dari mana kita tahunya? Dari perbandingan Vs sama Vp. Vs-nya 80, Vp-nya 240. Berarti Vs-nya lebih kecil daripada Vp. Nah, Vs yang lebih kecil daripada Vp, ini disebut sebagai transformator step down. Oke? Transformator yang tegangan hasilnya lebih kecil, tegangan keluarnya lebih kecil daripada yang masuknya. Vs lebih kecil daripada Vp. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini persamaan umum transformator. Pada trafo, ataupun pada alat listrik lainnya, ada besaran yang disebut nanti sebagai efisiensi. Pada trafo juga ada efisiensi. Nah, apa itu efisiensi? Secara sederhana, efisiensi itu bisa kita artikan sebagai perbandingan antara daya yang keluar dengan daya yang masuk. Oke, daya dilambangkan dengan P. PS dibagi sama PP. S sekunder berarti keluar dari trafo, P primer berarti masuk ke dalam trafo. Efisiensi adalah daya sekunder dibagi daya primer dikali sama 100%. P adalah daya listrik, satuannya watt. Nah, ingat sewaktu kita belajar listrik dinamis, daya itu dirumuskan sebagai V kali I. P sama dengan V kali I. V itu tegangan listrik, satuannya volt, dan I ini adalah arus listrik, satuannya ampere. Karena P itu sama dengan V kali I, maka masing-masing P ini, PS dan PP ini bisa kita uraikan. Sehingga jadinya PS sama dengan VS kali IS. Oke? P primer sama dengan VP kali IP. Sehingga efisiensi adalah VS kali IS dibagi VP kali IP. Kali 100%. Oke? Dikali 100% karena biasanya efisiensi dalam satuan persen. Biar nilainya dalam satuan persen, harus dikali sama 100%. Nah, karena sebelumnya kita punya persamaan ini. VP per VS sama dengan NP per NS. Maka yang depan ini, VS bagi VP, itu boleh kita ganti dengan NS yang dibagi sama NP. Oke? Ingat, N sama V itu sebanding. Ketika S-nya di atas, VS di atas, NS-nya juga di atas. Ketika VP di bawah, NP juga di bawah. Oke? Ini persamaan-persamaan untuk menghitung nilai efisiensi. Ada 3. Nah, trafo ada yang namanya trafo ideal. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, nggak pernah ada yang dapat ideal. Oke? Apa itu trafo ideal? Trafo ideal adalah trafo dengan nilai efisiensi 100%. Oke? Artinya nggak ada energi atau nggak ada daya yang terbuang. Semua daya yang masuk sama nilainya dengan daya yang keluar. P sekunder nilainya sama dengan P primer. Oke? Nah, karena P sekunder sama dengan P primer, dan karena P itu tadi rumusnya adalah V kali I, maka kita bisa dapatkan persamaan untuk trafo ideal. Vs kali IS sama dengan Vp kali IP. Oke? Terus karena perbandingan V dan N itu sama, V sebanding dengan N,
maka Vs kali Is bisa diganti jadi Ns kali Is. Vp kali Ip boleh tulis juga jadi Np kali Ip, karena nilai V sebanding dengan nilai N. Oke? Sekali lagi, dan untuk kali ini juga, sebelum lanjut ke bagian video berikutnya, pause dulu, lalu catat bagian ini. Ini persamaan-persamaan yang juga penting dalam hitung-hitungan berkaitan sama transformator. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah trafo ideal memiliki kuat arus dan tegangan primer masing-masing 0,5 ampere dan 220 volt. Jika tegangan sekundernya 55 volt, maka berapakah nilai kuat arus sekunder? Oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Yang pertama diketahui, trafo ini adalah trafo yang ideal. Trafo ideal. Karena dia ideal, kita gunakan persamaan untuk trafo ideal. Kuat arus dan tegangan primer. Berarti ini adalah IP sama Vp. IP-nya 0,5 ampere. Vp-nya 220 volt. 220 volt. Terus, tegangan sekunder berarti itu Vs. Vs-nya 55 volt. Yang ditanya, maka berapakah nilai kuat arus sekunder? Berarti IS yang ditanya. Nah, sesuai dengan yang tadi kita pelajari, coba lihat catatannya. Kalau udah nyatat, kalau belum nyatat, baik lagi ke bagian yang tadi. Trafo ideal itu punya persamaan Vp kali Ip sama dengan Vs kali Is. Oke? Atau boleh aja kita balik. Vs kali Is sama dengan Vp kali Ip. Atau boleh juga yang S-nya duluan juga boleh. Vs kali Is sama dengan Vp kali Ip. Masukkan angkanya. Vs itu 55. Is itu yang mau kita cari. Vp 220 volt. Ip 0,5 ampere. Oke? 220 kalau dikali 0,5 dapatnya berapa? 110. Ingat 0,5 itu setengah. Jadi 220 dikali setengah, ya 110. 55 IS. Untuk mencari IS, ya kita tinggal bagi 55. 55 IS dibagi 55, ya hasilnya IS. 110 juga dibagi 55. 110 dibagi 55. Dan ini dapatnya adalah 2 ampere. Oke? Gampang kan? Yang penting jangan sampai lupa persamaannya. Sip. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah trafo memiliki efisiensi 80%. Jika daya keluaran trafo adalah 240 watt, maka berapakah daya masukan pada trafo? Oke. Di soal ini, yang diketahui pertama adalah nilai efisiensi. Efisiensi itu lambangnya ini. Ini efisiensi. Efisiensinya sama dengan 80%. Daya keluaran trafo, daya keluar, arus keluar, itu adalah sekunder. Yang keluar dari trafo kita sebut sebagai kumparan sekunder. Oke? Masukan, itu adalah primer. Jadi yang diketahui, yang 240 watt ini adalah daya keluaran, daya sekunder. Daya tadi lambangnya adalah P. PS sama dengan 240 watt. Yang ditanya, masukan primer. P primer berapa? Nah, coba lihat catatan tadi. Apa persamaan yang ada efisiensinya dan ada P-nya? Rumus efisiensi yang pertama. Efisiensi sama dengan P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Berapa nilai efisiensi? 80%. P sekunder 240. P primer itu yang mau kita cari dikali 100%. Nah, satuan persennya boleh kita coret ke kiri dan kanan. Oke? Ini 240-nya watt ya. Oke. Terus gimana cara mencari P primer? P primer ya kali silang ke sana. 80 P primer sama dengan 240 kali 100. Ini jangan kita kalikan dulu, biarkan saja. Terus gimana cara mencari P primer? Bagi 80. Sehingga jadinya P primer 240 kali 100 dibagi 80.
Nah, kita bagi dulu 240-nya sama 80, karena ini bisa dibagi. 240 bagi 80, 3. 3 kali 100, 300. Nah, apa satuannya? Watt. Oke? Gampang kan? Sip. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Suatu trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 200 dan 50. Jika arus yang masuk ke dalam trafo 5 ampere dan keluar 12 ampere, maka berapakah nilai efisiensi trafo? Oke. Yang pertama diketahui dari soal ini adalah jumlah lilitannya. Jumlah lilitan primer dan sekunder, berarti NP sama NS. NP-nya 200, NS-nya 50. Arus yang masuk, ingat yang masuk itu berarti primer. IP 5 dan keluar berarti IS 12. Ditanya, berapa nilai efisiensi trafo? Oke, tadi kita punya 3 rumus efisiensi. Yang pertama, efisiensi itu adalah PS dibagi PP kali 100%. Ini rumus yang pertama. Yang kedua, efisiensi itu adalah VS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%. Dan yang ketiga, efisiensi itu adalah NS kali IS dibagi NP kali IP kali 100%. Oke? Nah, karena di soal ini yang diketahui N sama I, maka rumus mana yang kita pilih? Rumus yang ketiga. Oke? Efisiensi sama dengan NS kali IS per NP kali IP kali 100%. Tinggal masukkan angkanya. NS 50, IS 12 ampere. Dibagi NP 200, IP 5 ampere. Kali 100%. Ampernya bisa kita coret. Oke? Nah, ini bisa kita coret-coret angkanya. 50 bagi 5, dapatnya berapa? 10. 10 sama 200 bisa coret? Bisa. 10, 200, 200 bagi 10, 20. Sehingga dapatnya 12 per 20 kali 100%. Nah, 100 dibagi 20 juga masih bisa. 20, 100 bagi 20, 5. 5 kali 12, dapatnya 60%. Ini nilai efisiensi trafo. Oke? Lanjut ke contoh soal terakhir. Suatu trafo dengan efisiensi 40% memiliki tegangan primer dan sekunder masing-masing 220 volt dan 110 volt. Jika arus primer 2 ampere, maka berapakah arus sekunder pada trafo? Lagi-lagi, yang pertama kita lakukan, tulis yang diketahui. Efisiensi 40%. Efisiensinya bernilai 40%. Tegangan primer dan sekunder, tegangan lambangnya adalah V. Tegangan primer berarti VP. Nilainya 220 karena ini yang pertama. Tegangan primer dan sekunder 220 dan 110. 220-nya untuk primer, 110-nya untuk sekunder. VS 110 volt. Arus primer IP. IP-nya 2 ampere. Yang ditanya berapa arus sekunder? Berarti IS yang ditanya. Arus lamanya adalah I. Oke? Nah, persamaan apa yang kita gunakan? Coba cek catatannya. Apa persamaan efisiensi yang ada V dan I-nya? Efisiensi sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP kali 100%. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Efisiensi 40%. VS 110. IS mau dicari. Dibagi VP 220, IP 2 kali 100%. Oke, kita coret-coret dulu. Pertama coret satuan persennya. Oke, terus apa lagi yang bisa kita coret? 220 sama 110. 220 kalau dibagi 110 dapatnya 2. Oke, jadi di bawahnya di berapa? 4.
Terus 100 sama 2 ini coret jadi berapa? 50. 50 sama 2 ini masih bisa dibagi. 50 bagi 2, 25. Sehingga tinggal berapa? 25 kali IS, 25 IS sama dengan 40. Kita boleh aja tulis yang di kiri itu jadi di kanan, yang kanan jadi di kiri. Oke? 25 IS sama dengan 40. Gimana cara biar jadi IS? Ya, bagi 25. 25 IS bagi 25, IS 40 bagi 25, 40 per 25. Bisa sederhanakan? Sama-sama bagi 5. 40 bagi 5, 8. 25 bagi 5, 5. 8 kalau dibagi 5 dapatnya 1,6 ampere. Oke? Lancar kan ngitung 8 bagi 5 ini? Kalau mau trik cepatnya, ketika bilangan dibagi 5, maka kali 2 aja. 8 bagi 5. 8 kalau dikali 2 berapa? 16. Kasih koma. Oke? Contoh lainnya misalkan, bilangan bagi 5. 21 bagi 5. Kali 2, 21-nya. 21 kali 2, 42. Kasih koma. 4,2. Oke? Coba. 32 bagi 5. Kali 2, 32-nya. 32 kali 2, 64. Kasih koma. Oke? Itu trik cepat kalau mau bagi 5. Oke? Sip. Mudah-mudahan paham. Ini udah selesai. Mudah-mudahan paham. Kita cukupkan. Untuk video IPA berikutnya, kita masuk bab yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.